Maaf Kak, kenapa ya? Sukma, siang-siang gini kamu udah main HP aja? Lagi lihat berita viral terbaru sih Kak, makanya main HP. Berita apa sih? Itu loh, si KDRT yang lagi viral itu. Oh, si RB. Nah iya. Oh, RB. Oh. Ya sudahlah, aku punya tugas buat kamu nih. Tugas apa ya Kak? Jadi aku punya tugas buat kamu untuk impor data. Impor data apa ya Kak? Impor data ke EBUPOD Unifikasi. Loh, bukannya udah bisa langsung ya? Nah, jadi data klien itu banyak banget. Jadi kalau kamu input satu persatu, waktunya nggak nutut. Jadi mending kamu impor aja deh. Oke deh Kak. Tapi aku nggak bisa sama belum pernah nih Kak. Oh, masa belum pernah sih? Ya emang belum. Ya udah deh, biar cepet. Kita kerjain bareng aja gimana? Oke. Sip. Hai kawan Catra. Bertemu lagi dengan saya Sukma. Saya Oka. Di YouTube channel Jurnal Catra. YouTube channel yang membahas seputar perpajakan, akuntansi, dan bisnis. Hai kawan Catra, salam kenal ya. Bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat dan berbahagia. Nah, hari ini saya akan menjawab pertanyaan dari subscriber kita di channel Jurnal Catra yang menanyakan bagaimana sih cara impor data Excel ke aplikasi EBUPOD Unifikasi. Impor data PPH merupakan salah satu fasilitas yang terdapat dalam aplikasi EBUPOD Unifikasi, di mana memudahkan penggunanya dalam menginput bukti potong dan bukti store dalam jumlah yang banyak. Nah, kelebihan menggunakan skema impor data PPH pada aplikasi EBUPOD Unifikasi yaitu user dalam penginputan data bukti potong, pungut, tidak perlu manual lagi satu persatu. Selain itu, user juga dapat mengatur tanggal bukti potong sesuai dengan kebutuhan penggunanya. Langkah yang pertama, kawan Catra harus memiliki form Excel yang akan diupload di EBUPOD Unifikasi. Pertama, buka DJP online, masukkan NIK atau NPWP, kata sandi, dan kode CAPTCA. Kemudian login. Setelah berhasil login, kawan Catra bisa menuju menu lapor, kemudian pra pelaporan, EBUPOD Unifikasi, pajak penghasilan, impor data PPH, kemudian pilih petunjuk pengisian. Form dapat diunduh di sini. Setelah berhasil diunduh, kawan Catra bisa membuka filenya. Yang pertama, kawan Catra harus mengisi tanggal pemotongan, kemudian penerima penghasilannya. Bisa kawan Catra menulis NPWP atau NIK, kemudian nomor NPWP dan nomor NIK, kemudian nama penghasilan sesuai dengan NIK-nya, kemudian kode objek pajak yang kawan Catra bisa lihat di referensi kode bukti potong. Di sini ada objek pajak dari PPH 23, 4 ayat 2, 26, 22, dan 15. Kemudian pendatanganan bukti potong, bisa kawan Catra memilih pengurus atau kuasa. Kemudian bisa masukkan NPWP atau NIK, nomornya. Selanjutnya penghasilan bruto, kawan Catra bisa menulis sesuai dengan transaksinya. Kemudian jika yang kalian potong memiliki fasilitas SKB, PP23 atau lainnya bisa ditulis di sini. Jika tidak memiliki bisa kawan Catra tulis N. Karena tadi ada
yang memiliki surat keterangan PP23, jadi kita tulis PP23, kemudian di kolom nomor surat keterangan PP23-nya kita masukkan nomor surat keterangan. Kemudian jika lebih bayar dapat diproses oleh pemotong dan pemindah bukuan. Nah, saya memilih pemindah bukuan, atau mungkin kawan-kawan bisa memilih pemotong sesuai dengan kebutuhan kawan-kawan sendiri. Selanjutnya di sheet NR. Nah, NR ini kurang lebih sama dengan sheet 421522223. Yang membedakan di sini ini adalah untuk WP luar negeri. Yang pertama ada nomor sama tanggal pemotongan, TIN, tax identity number, kemudian nama penerima penghasilan, terus ada tambahannya tanggal lahir penerima penghasilan, tempat lahir penerima penghasilan, alamat, nomor paspor, nomor KIPTAS, kode negara. Kode negara bisa kalian lihat di sini. Kemudian kode objek pajak sama bisa kalian lihat di referensi daftar kode bukti potong. Penandatanganan bukti potong bisa pengurus kuasa, kurang lebih sama dengan sheet sebelumnya. Kemudian penghasilan bruto sama. Kemudian untuk perkiraan penghasilan neto kita buat 100%. Apakah memiliki fasilitas bisa disesuaikan juga. Dan jika lebih bayar dapat diproses oleh pemotong atau pemindah bukuan, kurang lebih sama, bisa dipilih salah satu sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya untuk dasar pemotongan. Nah, pada dasar pemotongan ini kawan-kawan Catra perhatikan, yaitu pada kolom worksheet kawan Catra harus menulis worksheet yang sesuai dengan data yang kawan Catra telah isi. Jadi karena saya sudah mengisi di sheet 4215223, maka saya menulis di kolom worksheet 5215223. Kemudian untuk jenis dokumennya, saya melihat di sheet referensi jenis dokumen. Di sini ada faktur pajak, invoice, pengumuman, dan sebagainya. Nah, karena tadi transaksi yang saya gunakan adalah menggunakan invoice, maka jenis dokumen yang saya masukkan di sini adalah kode 02. Dan selanjutnya ada nomor dokumen dari invoice tadi, kemudian juga tanggal dokumen. Setelah selesai kawan-kawan Catra isi seluruh data pemotongannya, kita menuju ke sheet rekap. Nah, pada sheet rekap ini kawan Catra harus menulis tahun pajak yang digunakan, kemudian masa pajak, karena saya menggunakan masa pajak Agustus, saya menulis 08, kemudian jumlah bukti potong atau pungut PPh 4 ayat 2 15/22/23 kita tulis 23 karena di sheet 4215223 ini yang telah saya input berjumlah 23 transaksi. Kemudian selanjutnya jumlah bukti potong atau pungut PPh non resident ini adalah jumlah bukti potong yang kawan Catra input di sheet NR. Nah, karena saya tidak ada menginput di sheet NR ini, maka di rekap saya tulis 0. Selanjutnya, setelah semuanya selesai, kita klik Save As. Dengan file nama sesuai dengan nomor NPWP yang kita gunakan sebagai pemotong. Save. Langkah terakhir, kawan Catra bisa upload data yang Excel yang tadi kawan Catra input
di DJP online. Pertama, buka kembali DJP online, kemudian klik lapor, pra pelaporan, e-Bupot unifikasi, pajak penghasilan, import data PPh. Kemudian kawan-kawan bisa pilih tahun pajaknya, masa pajaknya, kemudian pilih file bukti pemotongan. Pastikan file bukti pemotongan kalian tidak lebih dari 2 MB. Jika sudah berhasil, klik unggah. Setelah berhasil diunggah, kawan-kawan bisa melihat status upload Excel kalian di daftar dokumen. Jika sukses, akan berstatus sukses validasi, dan jika gagal, akan berstatus gagal validasi. Jika gagal validasi, kawan Catra bisa melihat bagian yang kawan Catra input yang salah di sini. Klik lihat. Nah, di sini terlihat ada satu status validasi yang error dengan keterangan NIK tidak 16 digit. Jadi kawan-kawan bisa memperbaikinya dengan menginput ulang dan memperbaiki NIK. Kemudian upload kembali sampai status validasi sukses. Nah, sekarang kan tugas sudah selesai. Jam juga sudah jam 5. Gimana kalau pulangnya kita dinner dulu? Boleh. Yes. Sekian video tutorial kita hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, Komen, dan subscribe. sampai jumpa di video kita berikutnya. Salam maju untuk kita semua.